Oke, selamat pagi. Kita akan mulai perkuliahan kita pagi ini, yaitu berkaitan dengan ini. Oke. Keterbagian FEB dan KPK. Oke, untuk keterbagian, kita pelajari dulu. Untuk saat ini kita mulai dengan keterbagian. Dalam teori bilangan, ada yang namanya faktor dan ada yang namanya kelipatan. Apa itu faktor? Faktor adalah sebuah bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan yang lain akan menghasilkan hasil kalinya. Hasil kalinya itulah yang kita sebut dengan kelipatan. Kemudian perhatikan contoh berikut. Contoh. Kita mau bahas tentang faktor dari suatu bilangan. Sebagai contoh, faktor dari 120. Sederhana dulu, faktor dari 15. Faktor dari 15 yaitu 1, terus 3, 5, dan 15. Nah, apa kaitannya dengan slide kita sebelumnya? Bahwa faktor dinyatakan sebagai suatu bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan yang lain menghasilkan hasil kalinya, atau kelipatannya. Contoh, faktor dari 15 yang pertama adalah 1. 1 jika saya kalikan dengan 15, hasilnya adalah 15 itu sendiri sebagai kelipatannya. Terus, contoh lain, 3. 3 adalah faktor dari 15. Jika saya kalikan 5, hasilnya adalah 15. 15 ini disebut dengan kelipatannya. Dan 1, 15, 3, dan 5, inilah yang disebut dengan faktornya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar yang ini. X adalah anggota bilangan caca. X lebih besar dari 1. Maka banyaknya faktornya atau banyak faktor dari bilangan caca ini, yaitu 1 minimal. Jadi ini ada kata lebih dari atau sama dengan. Jadi seperti ini. Jadi suatu bilangan, jika X adalah suatu bilangan caca yang lebih daripada 1, maka X itu akan memiliki faktor lebih dari atau sama dengan 2. Oke, ini tidak terlihat. Nih. Lebih dari atau sama dengan 2. Minimal yaitu apa? 1 dan dirinya sendiri. Nah, seperti kita kenal kemarin, bilangan yang memiliki hanya tepat 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri disebut dengan bilangan prima. Jadi semua bilangan caca yang lebih besar dari 1 minimal, atau kita di sini mengatakannya banyak faktornya lebih dari atau sama dengan 2. Jadi tidak mungkin hanya 1.
kalau dia bilangan caca lebih dari 1. Minimal yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, ada suatu definisi yang menyatakan seperti ini. Jika A dan B adalah bilangan caca, maka A adalah faktor dari B jika dan hanya jika terdapat C, anggota bilangan caca, sedemikian sehingga AC sama dengan B. Sehingga dapat dikatakan bahwa A membagi B, atau A adalah faktor dari B, atau B adalah kelipatan dari A, atau A atau B habis dibagi. Atau B habis dibagi A. Oke, akan saya jelaskan. Jika A dan B adalah bilangan caca, maka A adalah faktor dari B jika dan hanya jika, seperti ini. Oke, kita copy dulu definisi ini. Oke, kita pindah ke Word-nya. Oke, kita mau menjelaskan tentang definisi ini. Oke. Jika A dan B adalah bilangan caca, maka A adalah faktor dari B. Jika dan hanya jika terdapat C anggota bilangan caca, sedemikian sehingga AC sama dengan B. Contohnya seperti ini. Saya punya dua bilangan caca, seperti yang tadi, yaitu 3 dan 15. 3 dan 15. 3 adalah faktor dari 15. Jika terdapat C, anggota bilangan caca juga, ya kita punya 5 yang merupakan anggota bilangan caca juga. Bahkan anggota bilangan caca juga, sehingga kita peroleh 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa 3 adalah faktor dari 15. Jadi 3 itu pembagi 15. Ya, karena 3 habis membagi 15, yaitu tanpa sisa habis membagi. Atau bisa dibilang 3 adalah faktor dari 15. Atau bisa dibilang 15 adalah kelipatan dari 3. Atau bisa dibilang 15 habis dibagi oleh 3. Jadi seperti itu maksud definisinya tadi. Oke. Kita masuk pada slide selanjutnya. Nah, jika A, B adalah anggota bilangan caca, maka A adalah faktor dari B. Dapat ditulis seperti ini. A, ada garis baru B. Dibaca A membagi B. Jika A bukan faktor dari B, maka ditulis A, baru garis, ada garis strip seperti ini. Ini dia ada stripnya ini, perhatikan, baru B. Jadi A
tidak membagi B. Contoh seperti tadi. Tadi yang mana yang merupakan faktor? Adalah faktor dari B. Maka dapat kita tuliskan nantinya kalau 3 dan 15 seperti ini. Oke, kita bisa tuliskan 3 itu habis membagi 15. Jadi ini dibaca 3 habis membagi 15. Atau 3 membagi 15 boleh. Atau boleh dibaca 15 habis dibagi oleh 3. Jadi arti dari ini, arti dari 3 strip seperti itu, artinya adalah boleh dibaca 3 habis membagi 15, atau boleh dibaca 15 habis dibagi oleh 3. Artinya tetap sama. 3 merupakan faktor dan 15 merupakan kelipatannya. Jadi bilangan yang di awal depan ini adalah faktor, yang di belakang disebut dengan kelipatan. Itu cara penulisannya. Oke. A membagi B, A pembagi B, A faktor dari B, B kelipatan dari A, B habis dibagi oleh A. Boleh seperti itu membacanya. Oke. Kita masuk pada selanjutnya, yaitu keterbagian. Oke, sifat-sifat keterbagian, misalkan kita punya bilangan A, B, C, dan K. A, B, C, dan K ini adalah sembarang bilangan caca. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita punya 4 bilangan A, B, C, dan K. Yang sembarang bilangan caca, yang jelas dia adalah anggota bilangan caca. Dengan A ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, sifat yang pertama, jika A, apa tadi bacanya? A membagi B, atau boleh dibilang A adalah faktor dari B, dan A adalah faktor dari C, maka A tersebut akan habis membagi B ditambah C. Dengan A, ingat, A tidak boleh sama dengan 0, karena tidak pernah ada bilangan 5 dibagi 0, atau 6 dibagi 0. Tidak pernah pembagi adalah 0. Karena kalau kalian coba di kalkulator, hasilnya adalah error. Oke, sifat ini tidak berlaku jika bilangan tak 0 tersebut tidak membagi habis setiap kedua bilangan secara simbolis. Ditulis seperti ini. Oke, saya terangkan ya. Contohnya seperti ini. Contoh, 3 itu membagi 15. Terus yang kedua, 5 itu juga membagi 15. Atau 3 adalah faktor 15 dan 5 adalah faktor dari 15. Maka sorry. 3 adalah faktor dari 15. Kemudian 3 juga merupakan faktor dari, sebagai contoh yang lain adalah 9 atau 6 boleh. 3 adalah faktor dari 15 dan 3 adalah faktor dari 6. Maka kita akan memperoleh bahwa 3 itu adalah faktor juga dari 15 ditambah 6. Berapa 15 ditambah 6? Berapa 15 tambah 6? 21. Oke, jadi seperti ini. 3
membagi 15 atau habis membagi 15. Atau 3 adalah faktor dari 15, benar ya? Kemudian 3 habis membagi 6 atau 3 adalah faktor dari 6. Maka akan berlaku bahwa 3 itu habis membagi 15 dan ditambah 6. Atau 3 adalah faktor dari 15 ditambah 6. 15 ditambah 6 sendiri adalah 21. Nah, ini maksud dari sifat yang pertama. Oke, sifat yang kedua. Tetap, oh ya, ada catatan di sini ya. Contoh lain adalah seperti ini. Dia tidak berlaku, sifat ini, sifat yang kita masih ngomong sifat yang pertama. Sifat yang pertama tidak akan berlaku jika, contoh seperti ini. 3 habis membagi 15, atau 3 adalah faktor dari 15. Namun, 3 tersebut bukan faktor dari 4. Jadi kalau kita mau tuliskan, 3 itu bukan faktor dari 4. Jadi ada stripnya sedikit. Ya, kira-kira seperti itu stripnya. Saya kasih hitam. Nah, tapi kan 3 tidak habis membagi 4. Maka akan berlaku seperti ini. 3 pun tidak akan habis membagi 15 ditambah 4. Berapa 15 tambah 4? Ya, 15 ditambah 4 adalah 19. Jelas sekali bahwa 3 tersebut tidak akan pernah habis membagi 19. Karena 19 dibagi 3 adalah 6 sisa 1. Jadi seperti ini. Jadi dia itu kedua-duanya harus terpenuhi. Seperti yang di atas tadi. 3 habis membagi 15, 3 habis membagi 6, atau 3 adalah faktor 15 dan 3 adalah faktor 6 dari 6, baru bisa dikatakan bahwa 3 adalah faktor dari 15 tambah 6. Tetapi jika seperti yang di bawah ini, 3 adalah faktor dari 15 dan 3 bukan faktor dari 4, maka tidak akan berlaku bahwa 3 akan merupakan faktor dari 15 tambah 4. Jadi tidak benar. Sehingga dikatakan 3 bukanlah faktor dari 15 tambah 4. Oke? Itu untuk sifat pertama. Kita lanjut pada sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah jika A habis membagi B, atau A adalah faktor dari B, dan A adalah faktor dari C, maka berlaku A adalah faktor dari B kurang C. Ingat, dengan A tidak sama dengan 0, dan B harus lebih besar dari C. Jadi yang lebih besar sebagai yang pertama, sebagai yang dikurangkan. Jadi B ini yang dikurangkan, C ini yang mengurangi. Oke, contohnya seperti ini. Boleh kita pakai yang tadi, 3 dan 15 dan 6. Oke, sifat kedua. Saya punya 3 adalah faktor dari 15, dan 3 adalah faktor dari 16, dari 6. Maka akan berlaku bahwa 3 adalah faktor dari 15 kurang 6. Berapa 15 kurang 6? Ya, 9. Maka berlaku seperti ini. 3 habis membagi 15, atau 3 adalah faktor 15, dan 3 adalah faktor dari 6. Maka 3 juga merupakan faktor dari 15 kurang 6, yaitu 9. Oke, itu sifat kedua. Kita sekarang masuk ke sifat ketiga.
Kita perhatikan sifat ketiganya. A habis membagi B, maka A pun akan habis membagi K dikali B. Dengan ingat, A tidak boleh sama dengan 0. Oke, sebagai contoh. Sifat ke-3. Saya punya 3 ini adalah faktor dari 6. Maka 3 itu akan merupakan faktor dari 6 dikali suatu bilangan, sembarang bilangan. Contoh saja saya ambil 2. 2 dikali 6. 2 kali 6 adalah 12. Boleh pakai bilangan yang lain. Misalnya adalah 3 adalah faktor dari 6, maka 3 juga merupakan faktor dari 5 kali 6, yaitu 30. Dan berlaku kelipatan-kelipatan selanjutnya. Oke, itu sifat dari keterbagian. Kita lanjut ya. Nah, uji keterbagian. Kita punya uji keterbagian 2, 5, dan 10. Ini ujian keterbagian yang pertama. Ada 2, 5, dan 10, 3, 7, dan seterusnya. Nah, setiap bilangan mempunyai sifat masing-masing. Ya, jadi apa sih Bu gunanya kita belajar uji keterbagian ini? Ya, maksudnya seperti ini. Kalau kita melihat suatu bilangan, apakah bilangan itu habis dibagi oleh suatu bilangan? Misalnya, apakah bilangan 1254 habis dibagi oleh 2? Tanpa harus membaginya, kita bisa menentukannya. Kenapa? Cukup melihat satuannya saja. Karena untuk 2, 5, dan 10, kita cukup melihat satuannya. Contoh seperti ini. Uji keterbagian 2, 5, dan 10. Sebuah bilangan dikatakan habis dibagi 2 jika dan hanya jika angka satuannya adalah 0, 2, 4, 6, dan 8. Ya, seperti contoh tadi saya bilang. 1248. 1248 satuannya adalah 8. Maka dapat kita pastikan karena satuannya adalah bilangan 8, yaitu bilangan yang habis dibagi 2, maka dapat dipastikan bilangan 1248 adalah bilangan yang habis dibagi 2. Cukup dengan melihat satuannya. Yang kedua adalah 5. 5 dikatakan habis dibagi oleh satu bilangan dikatakan habis dibagi oleh 5 jika satuannya adalah 0 dan 5. Contoh, 125. Oke, satuannya adalah 5. Pasti habis dibagi oleh 5. Karena 125 merupakan 5 dikali 25. Sehingga kalau 125 bagi 5 hasilnya 25. Ya, kita bisa membuktikan dengan menghitung. Tapi tanpa menghitung pun kita bisa mengetahui, cukup melihat dengan satuannya. Yaitu satuan untuk bilangan habis dibagi 5 adalah 0 dan 5. Tadi 2, yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8. Dan bagaimana untuk habis dibagi 10? Cukup melihat satuannya, yaitu satuannya adalah 0. 1.300.000. Angkanya 0, pasti habis dibagi 10. Karena angka satuannya adalah 0. Jadi untuk 2, 5, dan 10 cukup melihat satuannya. Untuk bilangan habis dibagi 2, lihat jika satuannya 0, 2, 4, 6, dan 8, maka dia pasti habis dibagi 2. Jika satuannya 0 dan 5, pasti dia adalah bilangan habis dibagi 5. Jika satuannya adalah 0, pasti dia adalah bilangan habis dibagi 10. Jadi ketiganya memiliki hal yang sama. Yaitu kalau untuk 2, 5, dan 10, semua bilangan yang satuannya adalah 0 pasti habis dibagi oleh 2, 5, dan 10. Tapi tidak semua bilangan itu akan habis dibagi oleh 5. Karena hanya yang satuannya 0 dan 5. Hanya yang satuannya 0 bisa dibagi 10. Hanya yang satuannya oleh 0, 2, 4, dan 6, dan 8 yang habis dibagi oleh 2. Oke, kita perhatikan contohnya ya. Ini contoh. Tentukan apakah pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Oke, kita lihat saja langsung di jawabannya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1A. Apakah 2 habis membagi 13.232.776? 13.232.776. Ya, karena angka yang merupakan satuannya adalah 6. Seperti tadi sifat yang telah kita pelajari bahwa
cukup melihat satuannya. Jika satuannya 0, 2, 4, 6, dan 8, maka dia habis dibagi 2. 10, apakah 0 habis membagi 10? Ya, satuannya 0. Hasilnya pun pasti 30. Ya, karena 30 bagi 10, 3. Ingat satuannya 0 untuk 10. Apakah 5 habis membagi 322.259.130? Ya, karena angka yang merupakan satuannya adalah 0. Jadi cukup melihat satuannya. Yang D, angka satuannya 5, maka habis membagi 5. Yang E, angka satuannya 8, maka dia habis dibagi oleh 2. Oke, nah sekarang buktikan bahwa 2123 tidak habis dibagi 5. Ya, kalian bagi saja. Apakah habis dibagi? Saya rasa tidak. Karena satuannya saja sudah 3, bukan 0 ataupun 5. Tapi silakan kalian membagi dengan pembagian bersusun. Kalian akan memperoleh bahwa dia tidak habis dibagi 5, tetapi memperoleh sisa pembagian. Oke. Silakan diselesaikan sendiri ya. Istilah titik-titik dalam dua angka yang belum diketahui, sehingga bilangan tersebut habis dibagi 2, tetapi tidak habis dibagi 5 oleh 10. Ingat, 2, 5, dan 10. Tadi, ketiga bilangan ini memiliki faktor yang sama, yaitu 0. Sehingga, jika kalian tidak mau bilangan itu habis dibagi oleh 5 dan 10, maka jangan pilih yang angka satuannya adalah 0. Oke. Tapi di sini di soal ada kata-kata, tepat satu angka untuk setiap tempat yang belum diketahui. Jadi dua angka, yaitu angka satuan dan puluhan ini tidak boleh bilangan yang sama. Contoh, bilangan yang habis dibagi 2, angka yang merupakan satuannya adalah 0, 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan dia habis dibagi oleh 5 dan 10 adalah, dibagi oleh 5 adalah 0 dan 5. Habis dibagi 10 adalah angka satunya 0. Maka kita cari bilangan yang satuannya 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan untuk satuan bilangan selain angka yang telah digunakan pada satuan. Oke, kita lihat satuannya itu. Maka untuk puluhannya, ini untuk puluhannya, carilah bilangan selain angka yang telah digunakan pada satuan. Contohnya, saya pakai angka 6 dan 8. Jadi kalau saya sudah pakai angka 8, dia saya pakai angka 8 lagi di situ. Kalau misalnya, tapi ingat, satuan ini tidak boleh 0 ya, karena dia tidak boleh habis dibagi 5 dan 10. Kalau saya pakai 4 di sini, oke, berarti saya nggak boleh pakai 4 di sini. Kalau saya pakai 6 di sini, saya nggak boleh pakai 6 di puluhannya, tapi angka yang lain. Oke, karena dibilang angka berbeda untuk setiap tempat yang belum diketahui. Untuk angka yang sudah diketahui di depan, tidak masalah. Karena di situ katanya hanya tempat yang belum diketahui. Oke, paham ya? Sekarang, oke. Ini masih sama, kita masuk ke terbagian 3 dan 9. Nah, kalau tadi 2, 5, dan 10 kita melihat satuannya, bagaimana 3 dan 9? Oke. 3 dan 9 adalah kita melihat angka pada masing-masing nilai tempatnya habis dibagi 3. Jadi jumlah angkanya. Oke, angka-angka ya. Jadi angka itu menyusun suatu bilangan. Nah, contoh, sebuah bilangan habis dibagi 3, jika dan hanya jika jumlah angka pada masing-masing nilai tempatnya dia habis dibagi 3. Kalau habis dibagi 9, jika dan hanya jika jumlah angka pada masing-masing nilai tempatnya habis dibagi 9. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini. Apakah 3 habis membagi 12.345? Nah, bagaimana cara membuktikannya? Oke. Akan buktikan bagaimana dengan ini. Untuk yang A, ya. Bagaimana? Coba sekarang kita, ini jawabannya ini. Apakah 3 itu akan
habis membagi penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Oke. Coba sekarang. Berapa hasilnya? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. Tambah 5, 15. Apakah 3 habis membagi 15? Ya. Maka akan kita peroleh jadi jawabannya ya, karena 3 itu habis membagi itu dan seterusnya. Bagaimana dengan yang ini? Oke. Kita coba cek. Jawabannya ya apa tidak. Sebelum kita tentukan dia ya atau tidak, maka kita buktikan dulu. Oke, apakah 9 akan habis membagi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5? Ya, kan tadi sudah ada hasilnya ya. Sebenarnya 9 itu tidak akan habis membagi 15. Jadi 9 ini tidak habis membagi 15. Maka tidak benar jika 9 itu habis membagi 12.345. Karena dia tidak habis dibagi, karena 9 tidak habis membagi 15, maka tidak benar jika 9 itu habis membagi 12.345. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi silakan kalian menjawab soal yang selanjutnya sendiri ya. Oke, jadi seperti itu untuk 3 dan 9. Apakah dia habis dibagi oleh jumlah dari angka-angka yang mesti bilangan tersebut? Jika iya, maka dia adalah faktor dari. Maka 3 dan 9 adalah faktor dari bilangan itu. Oke, selanjutnya ini. Insert titik dalam 2 angka yang belum diketahui berikut, sehingga bilangan tersebut habis dibagi oleh 3 dan 9. Tepat 1 angka untuk setiap tempat yang belum diketahui. Oke, yang pertama kita harus tentukan dulu jumlah yang pertama ini. Berapakah nilai dari 2... Nih. Kita tentukan dulu. Tentukan hasil penjumlahan angka yang menyusun. Nah, kita tentukan dulu. Oke. Tentukan 1 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 5. Nah, nanti kan ada 2 bilangan nih ya, yang saya nggak tahu yaitu bilangan A, nggak saja, dan bilangan B. Nah, sementara dulu, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 7, 10. 10 tambah 6, 16. 16 tambah 5, 21. 21 tambah 5, 26. Jadi saya sudah dapat 26 ditambah A ditambah B. Nah, sekarang saya harus menempatkan bahwa 26 ditambah A dan ditambah B adalah bilangan yang nantinya merupakan kelipatan dari 3 dan 9. Oke. Kelipatan dari 3 dan 9
tentunya adalah kita perlu cari kelipatan persekutuan dari 3 dan 9. Atau kita mencari KPK-nya dulu. Nah, itu hubungannya. Apa sih KPK dari 3 dan 9? Nah, itu yang harus kalian cari. KPK dari 3 dan 9 adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 9 adalah 9. Ya. Tapi kan tidak mungkin. Ini, jadi kita bukan cari KPK-nya ya, tapi kelipatan persekutuannya saja. Karena kalau KPK berarti yang terkecil. Nah, ini aja sudah 26. Kalau 9 kan, ya, nah, kelipatan persekutuannya apa saja sih? Ada 9, ada 18, ada berapa lagi? 9, 18, berapa lagi ayo? 30, 27, kemudian 36, kemudian 45, kemudian dan seterusnya ya. Nah, tapi ingat A dan B ini adalah suatu angka. Ingat, angka hanya dimulai 0 dan 9. Mulai dari 0 sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Nah, kemungkinan ada dua bilangan, jika ditambahkan hasil terbesar dari dua bilangan tersebut, dua angka tersebut, paling besar adalah 9 tambah 9, yaitu 18. Ya, jika kita ngambil dua bilangan terbesar ya, 9 dan 18. Nah, jadi tidak mungkin jika nanti ada dua bilangan hasilnya adalah 20. Jadi seperti itu. Jadi kita mencari ketika saya jumlahkan hasilnya adalah berapa. Nah, kalau 26, kalau misalnya saya harus cari dia jumlahnya adalah sekitaran ini. Nah, maka 26 ditambah berapa? Contoh, kalau 18 kan tidak mungkin, ini sudah 26. 27 berarti kemungkinan 0 dan 1. Kenapa 0 dan 1? Supaya hasilnya 27. Kalau mau yang 36, bisa 26 ditambah berapa? Supaya hasilnya 20. 26 ditambah berapa? Supaya saya 36. 26 ditambah 10. 10 itu bisa 2 dan 8. Ya, supaya saya 36. Atau hal lain bisa 26 itu, ingat loh angkanya harus berbeda ya. 26 ditambah 3 dan 7. Boleh. Hasilnya juga 36. Boleh juga adalah 26 ditambah 4 dan 6. Boleh. Atau boleh juga angkanya adalah 26 ditambah dengan 5 dan 5 kan tidak mungkin, karena ingat tempat satu angka untuk setiap tempat yang belum diketahui. Jadi nggak boleh berulang. Kalau 5 dan 5 betul boleh berulang. Kita mau ngulang lagi 6, nanti kan ketemunya 6 dan 4, dan seterusnya juga. Nanti kembali lagi juga, jadi sudah ada 4 dan 6. Nah, jadi kalau misalnya dia 27, maka bilangannya akan jadinya seperti ini. Jadi bilangannya adalah 12.765.501, boleh. Atau 12.766.510, boleh. Yang jelas angkanya 1 dan 0. Kalau angkanya 2 dan 8, kalau angkanya 2 dan 8, jadi nanti kita bisa dapatkan angkanya adalah 12.765.510.
12.765.528 atau 12.765.582 dan seterusnya untuk yang 3 dan 7, kemudian 4 dan 6. Nah, bagaimana dengan 45? 26 ditambah berapa sehingga hasilnya 45? Ya, ayo cepat. Kalian cari 26 ditambah berapa supaya 26 ditambah berapa? 26 ditambah berapa supaya 45? Ditambah 19. Nah, ada tidak dua angka yang jika dijumlahkan hasilnya 19. Ingat, angka hanya angka dari 0 sampai 9. Ya, kalau 19 kan 10 tambah 9 ya. Enggak ada. Jadi angka itu paling tinggi ada tadi 9, 18, yaitu 9 tambah 9. Maka untuk dapat 45 tidak mungkin. Tidak mungkin untuk 45. Sehingga cukup sampai yang di sini. Jadi kemungkinannya hanya yang ini. Ya, ini berarti 12.765.537 atau 573 dan seterusnya. Dan untuk 4 dan 6 silakan lanjutkan. Nah, itu seperti itu untuk bilangan habis dibagi 3 dan 7. Nah, selanjutnya adalah bilangan habis dibagi 4 dan 8. Wah, ini cukup banyak ya materi ini. Oke, ini yang terakhir dulu. Untuk yang ini, bilangan habis dibagi 4 dan 8. Sebuah bilangan habis dibagi 4 jika dan hanya jika 2 digit terakhirnya habis dibagi 4. Nah, jadi kalau 2, 5, dan 10 kita lihat satuannya. Untuk 3 dan 9 kita lihat angka-angka yang menyusunnya. Apakah jumlahnya tersebut akan habis dibagi 3 atau habis dibagi 9 untuk habis dibagi 9. Bagaimana dengan 4 dan 8? Kalau 4 dan 8 dia kita melihat 2 digit terakhirnya untuk 4 dan 3 digit terakhirnya untuk 8. Coba kalian perhatikan untuk soal yang ini. Apakah 4 habis membagi 14.432? Jawabannya iya. Mengapa? Karena 4 itu habis membagi 32. Lihat, 2 angka yang merupakan angka terakhirnya, yaitu 32. Jadi lihat angka terakhir. Nah, coba saya sekarang ngambil yang ini, yang 8. Bagaimana dengan yang 8? Nah, jawabannya apa ya? Coba sebelum kita tahu jawabannya, kita lihat ini dulu. Apakah 8 itu habis membagi 204? Apakah 2 bagi 204? Coba sekarang kalian cari jam kalkulator ya. Kalian cari dengan menggunakan pembagian bersusun. Apakah 204 itu habis dibagi oleh 8? Ya, ternyata tidak. Ternyata 204 itu tidak habis dibagi oleh 8 karena masih bersisa. Karena masih bersisa itulah sehingga kita menyatakan bahwa delapan tidak habis membagi 4.204. Nah, bagaimana dengan yang ini? Apakah 8 akan habis membagi 98.765.432?
Ternyata iya. Kenapa? Karena 432 itu habis dibagi oleh 8. Jadi jawabannya adalah iya. Oke, sekian dulu untuk yang hari ini. Dan untuk soal nomor 2, silakan kalian mengerjakan sendiri. Nanti akan sebagai tugas kalian. Dan sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu bilang keterbagian FEB dan KPK.